Balik lagi di rangkaian Radio Talk. Hai Radio People, ada aku lagi Krisi, temani kamu untuk ngobrol di podcastnya RRI Pekanbaru. Wah, kali ini teman Pro 2 dan juga untuk Radio People kita ngobrolin hal-hal yang beragam banget pokoknya gitu ya kan. Termasuk sama teman aku yang satu ini yang baru hadir bersama kita di studio kita, ada Rizka. Hai Rizka. Halo semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa, sehat ya? Sehat Kak. Oke, nah FYI buat kamu nih. Nah, dia adalah seorang Dara 2 untuk di Pekanbaru, untuk kota Pekanbaru, bener ya? Benar. Benar, untuk di tahun 2024. Oke, congratulations untuk hal yang harus dijaga selama 1 tahun nanti. Iya, benar. Gitu ya kan, ada banyak banget amanat dan juga mungkin agenda yang masih jadi perjuangan kamu juga. Iya. Gitu ya kan. Nah, kali ini Radio People kita ngomongin tentang salah satu obrolan yang kayaknya bisa dibilang sih agak sedikit ya clickbait, tapi sebenarnya nggak clickbait banget karena kita ngomongin masalah pendidikan sarjana. Kamu sekarang Saat ini Rizka menempuh S1 di Ilmu Komunikasi Universitas Riau. Oke, berarti sekarang masih dalam proses menuju dapat gelar sarjana. Iya, benar. Oke. Sebagai para pejuang sarjana nih, gitu Iya. ya kan. Nah, aku yakin dia pasti bentuknya adalah pro untuk sarjana gitu lah, kita bilang. Tapi balik lagi ini nih, yang kayaknya jadi bahan perdebatan oleh banyak orang Radio People ya. Apakah sarjana itu penting atau tidak? Apakah sarjana itu menjanjikan atau tidak untuk masa datangnya? Nah, sebelum ke situ aku mungkin nanya, kenapa kamu dulu tuh milih memang lanjutinnya itu sarjana, langsung lanjut kuliah gitu, mungkin lulus dari SMA itu udah kepikiran langsung pengen, oh ya aku harus ngambil gelar sarjana gitu gak sih? Oke, kalau dari Rizka nih Kak, karena Rizka tipenya juga emang suka belajar pada saat SMA. Terus juga lanjutnya itu memilih karena memang motivasi juga dari keluarga gitu, Dari dorongan keluarga. dari keluarga juga. Dan kenapa juga memilih ilmu komunikasi gitu, karena menurut Rizka ilmu komunikasi ini merupakan ilmu yang sangat luas. Dan Rizka pasti banyak mendapatkan wawasan dari ilmu komunikasi. Oke, karena memang pengen dapat yang namanya wawasan tadi gitu Iya. ya kan. Dan juga kayaknya ini juga menurut kamu ya, menurut Rizka ya, itu kan bebas pendapat kamu juga beda-beda ya, Radio People ya. Yang mungkin ini jadi aspek kebutuhan kamu untuk di kehidupan gitu ya. Oke. Nah, tapi punya nggak sih kenalan, teman atau yang mungkin memilih oh yaudah nggak usah gelar sarjana, aku paling nanti ngambilnya D3 habis itu lanjut lagi untuk buka usaha gini-gini. Itu ada nggak sih teman-teman di sekitaran kamu? Kalau untuk itu belum ada, tapi ada teman Rizka yang memang setelah tamat SMA itu tidak melanjutkan untuk kuliah. Kak. Oh memang ada. Memang Ada. beberapa gitu ya. Mungkin dengan 1, 2, 3 alasan mereka yang berbeda lah ya. Iya. Mungkin ada yang bisa dibilang faktor ekonomi. Iya, benar. Atau juga mungkin minat tadi yang belajar lagi. Iya, jadi lebih memilih untuk langsung terjun di dunia kerja. Iya, lebih memilih untuk terjun ke dunia kerja tadi. Nah, ini dia. Ada yang memilih untuk tidak melanjutkan atau mungkin meraih gelar sarjana tadi ya. Sampai akhirnya berpikir, oke, kita bakalan cari cuan dulu gitu ya. Tapi mungkin ada juga yang mungkin berpikiran, oh sarjana tuh masih penting nih. Makanya, ayo kumpulin pendidikan dulu nih, dapatin banyak pengetahuan dulu nih. Baru ntar kalau misalnya di dunia karirnya aku bakalan lancar gitu. Menurut kamu sendiri pribadi, memang ngenunjang nggak sih kira-kira nantinya ketika kamu dapat gelar sarjana itu untuk di dunia karir kehidupan luas, yang dunia itu juga jauh lebih luas daripada sekedar pendidikan kamu gitu? Kalau in my point of view Kak, nah jadi kalau dari Rizka tuh penting banget karena Rizka tuh dari awal memilih ilmu komunikasi itu karena Rizka juga pengen terjun di dunia kerja tuh yang sehubungan dengan komunikasi. Oke. Nah jadi menurut Rizka mungkin ada beberapa teman-teman yang merasa kayak sarjana tuh nggak penting Iya. banget atau setelah wisuda itu nggak dapat pekerjaan, bahkan 50% ya dari risetnya juga. Bener. Nah mungkin itu karena pemilihan jurusan yang nggak sesuai gitu dengan minat bakat dan juga tujuannya gitu Kak. Setelah selesai wisuda tuh mau kerja di mana gitu kan, itu biasanya tuh berbeda. Nah hal-hal itulah yang mungkin menurut mereka memiliki pandangan bahwa kuliah itu tidak penting atau gelar sarjana ini tidak Iya. diperlukan banget lah gitu. Gitu mikirnya. Oke, jadi karena itu mungkin karena salah tadi, makanya Iya. banyak yang beranggapan. Dan survei tadi kayaknya yang kamu bilang ya, memang aku juga ada beberapa baca gitu ya, ya memang lulusan sarjana belum tentu mendapatkan profesi yang sesuai Iya. dengan keinginan mereka gitu. Karena Benar-benar. tadi karena salah penempatan gitu mungkin ya, sampai akhirnya ekspektasi
ekspektasinya mungkin tidak sejalan dengan jurusan Iya. dan juga realitanya juga kayak gitu ya, sampai kan memang sulit untuk bisa menikmati dunia kerja. Nah, belum lagi nih, sekarang kan variasi dari dunia pekerjaan dan juga profesi itu banyak banget, bahkan tidak membutuhkan identitas S1. Iya. Ada banyak banget ya Iya, profesi yang sekarang benar. juga, apalagi untuk di zonanya Gen Z banget gitu ya, atau bahkan udah mulai ada nih Gen Alpha lagi gitu ya kan. Itu kayak profesinya itu sudah tidak membutuhkan CV bla 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 S berapa gitu ya kan itu. Nah, gimana menurut kamu dan variasi profesi yang sekarang tuh kayaknya udah tidak membutuhkan lagi gelar itu? Banyak sekali ya Kak yang Rizka tahu, seperti mungkin IO. Nah, itu kan hal-hal yang juga menyangkut tentang kreativitas. Ya. Dan itu juga mungkin tidak perlu untuk didapatkan pada saat sarjana gitu Iya, ya, pada saat bener-bener. menempuh kuliah gitu. heeh. Tapi menurut Rizka, dengan pendidikan itu tidak hanya menambahkan kecerdasan kita dalam pengetahuan umum dan juga pengetahuan tentang jurusan kita juga, tapi juga untuk kecerdasan emosional gitu. Jadi itu sangat penting juga dalam dunia pekerjaan menurut Rizka. Nah, dari kuliah juga itu dapat membentuk karakter kita gitu, yang dapat cerdas dalam hal mentalitas seperti itu. Oke, jadi hal yang tidak didapatkan dari sekedar terjun gitu ya, yes. itu juga bisa dipupuk dulu pelan-pelan. Itu pendapat dari Rizka. Dari pendapat Rizka. Bener. Tapi kalau misalnya kamu mungkin yang beranggapan enggak kok, di dunia kerja juga aku dapat pelajaran mentalnya gimana, dipukulnya berapa kali-kali sampai kayak terbentuk menjadi sebuah vas atau kanvas dan sebagainya. Ya well, ya nggak masalah, nggak apa-apa. Itu cuma ini pendapat dari kita aja untuk ngobrolnya. Oke. Apa menurut kamu yang jadi tantangan? Kenapa orang banyak yang mikir, mungkin beberapa orang, kita nggak bilang banyak, beberapa orang yang berpikir kalau oke, sarjana sudah bukan menjadi standarnya lagi untuk terjun. Apa yang menjadi tantangan orang yang mulai menurunkan rasa minat untuk meraih sebuah pendidikan sarjana? Kalau tantangannya menurut Rizka itu ya justru untuk menghancurkan perspektif dari sarjana itu nggak penting gitu kan. Jadi sebagai orang yang memang nantinya kita sebagai orang yang sarjana, ya kita memang harus punya pekerjaan yang tentunya sesuai dengan passion kita, dan setelah wisuda juga diharapkan langsung mendapatkan pekerjaan gitu kan. Jadi menurut Rizka juga kalau misalnya kita memilih pekerjaan atau nyoba-nyoba nih iseng-iseng bekerja tuh nggak tepat kalau misalnya setelah langsung wisuda gitu, tapi sambil kuliah itu udah bisa dimulai. Nah, mungkin dari situ kita juga dapat beberapa hal yang manfaat juga nih kalau misalnya kita menjadi seorang yang sarjana gitu. Oke. Nah, kalau dibandingkan yang namanya pendidikan formal seperti layaknya S1 atau mungkin ya D3 dan sebagainya, dengan pendidikan di luar ya seperti akademik kah itu, pelatihan kah itu, atau mungkin ya kayak sekarang kan banyak workshopnya juga udah golongannya dapatin ilmu baru lah gitu ya kan. Seberapa kuatnya atau mungkin seberapa besar impactfulnya dari sarjana dibandingkan dengan beberapa pelatihan? Soalnya sekarang orang lebih milih, ya udah apa yang aku butuhkan itu yang aku dapatkan gitu ya. Apa yang aku butuhkan itu yang aku cari, itu yang aku bakalan gali. Kalau misalnya aku butuh nilai kepemimpinan, ya udah aku ikutin pelatihan kepemimpinan. Kalau aku butuh yang namanya teknik coding, ya udah aku tinggal belajar coding aja, nggak harus belajar teknik informatika gitu kan sampai dan kelar. Itu gimana pendapat kamu? Justru menurut Rizka kalau misalnya kita kuliah itu adalah paket yang lengkap gitu Kak. Karena kalau misalnya kita mengambil pelatihan dari luar ya kita bisa ngambilnya kan satu-satu doang gitu. Tapi kalau misalnya di kuliah itu kita kan ada juga nih belajar tentang bahasa Inggrisnya. Itu Rizka juga ada belajar gitu, bahasa Inggris. Terus juga yang sehubungan dengan jurusan kita. Nah, kita belajar juga di kampus gitu. Jadi udah paket lengkap sih menurut Rizka, dan juga kita langsung dibimbing dengan dosen-dosen yang profesional juga pastinya. Oh, berarti baik-baik ya. Daripada makannya icip-icip, mendingan ya udah beli yang paket komplitnya gitu ya kan. Ada dessertnya juga, ada main course-nya juga, ada ini juga gitu ya. Daripada cuma sekali icip-icip beli jajanan kentang goreng satu gitu ya. Tapi bukan berarti kalau pendidikan dari luar itu nggak penting. Rizka juga menyanggah hal itu sih Kak. Karena Rizka pribadi juga saat ini tuh mengambil beberapa dari luar juga gitu. Jadi sekalian gitu Kak, sambil-sambil. Kalau bisa dua lebih baik gitu. Kalau bisa dua lebih baik BKKBN. Oke, nah tapi bentuk pelatihan apa dan keilmuan apa yang mungkin kamu ambil dari luar selain dari bidang pendidikan di sarjana kamu? Rizka ngambil public speaking Kak, karena memang
kalau dibilang ya komunikasi belajar tentang public speaking gitu. Benar, sebenarnya. Tapi itu lebih luasnya lagi, tapi dan Rizka untuk mendalami dari karakter Rizka gitu. Dan Rizka juga pengen terjun di dunia kerja yang memang sehubungan dengan komunikasi dan berbicara, makanya juga Rizka ambil course dari public speaking juga. Dan ada beberapa kelas untuk editing, untuk menunjang content creator gitu, untuk kelas editing CapCut gitu. Oh, kayak berarti jadi kayak belajar untuk editing juga. Soalnya kan sekarang balik lagi ya, profesi yang ada kan ya editing yang kebanyakan gitu ya. Atau enggak yang jadi nge-present ala-ala dia yang punya dia sebagai hostnya gitu ya. Itu kan juga jadi profesi yang cukup banyak banget gitu ya kan. Oke, era digital dan juga sarjana. Itu gimana komparasinya menurut kamu gitu? Karena kan digital itu kan juga erat dengan perkembangan ya, teknologi juga kaitannya dengan kita di masa datang nanti manusia akan di useful atau tidaknya manusianya gitu ya kan, profesinya juga akan sesuai, pendidikannya bakalan berguna atau tidak di masa mendatang. Itu gimana dengan perkembangan teknologinya? Untuk pendidikan pasti penting ya Kak ya, karena bagi semuanya tuh pendidikan adalah kunci utamanya. Mungkin memang untuk sarjana atau enggaknya itu nggak menjamin sukses, tapi sarjana adalah hal yang penting gitu. Walaupun nanti kita mungkin juga hidup di zaman yang penuh teknologi juga, bahkan sekarang kita juga merasakan gitu ya Kak ya. Tapi kita adalah manusia yang dapat mengendalikan dari sistem tersebut. Kita merupakan orang yang ataupun objek yang penting gitu dalam hal sistem tersebut. Oke, jangan sampai sistemnya yang ngalahin kita ya. Benar. Bener lagi gitu ya, memang jadi kayak main topiknya gitu. Mau kamu sok milihnya pendidikan kah atau tidak, tapi kemampuan skillnya seorang manusia yang juga jauh lebih penting apalagi di masa mendatang nanti. Oke. Last but not least, mungkin boleh deh untuk orang-orang yang mungkin masih ragu atau mungkin orang yang masih kayak pelin-pelan banget gitu ya kan. Apakah sarjana itu harus aku tempuh gitu ya kan, atau telatkah untuk usia aku yang mungkin sudah 27 tahun harus meraih pendidikan S1 kah gitu misalnya gitu ya. Itu gimana cara untuk mungkin bisa ngebuat mereka tuh bisa memilih dengan benar dan untuk bisa melanjutkan pendidikan dengan sesuai, dan kayak tadi nggak ada yang salah atau pemilihan salah tadi, gimana? Kalau dari Rizka kayak first key untuk sukses itu memang bukan sarjana gitu, tapi sarjana adalah merupakan hal yang penting di zaman saat ini gitu, karena persaingan yang ketat juga lumayan kompetitif. Kita harus punya sesuatu nih yang membuat kita beda dari pesaing-pesaing lainnya. Dan pesannya juga adalah gak salah jurusan, itu sih kuncinya lagi dan lagi ya Kak ya. Jadi pilihlah love what you do and do what you love. Jadi ketika kita mengerjakan hal yang kita sukai dan kita belajar hal yang kita sukai, pastinya akan lebih mudah jalannya. Oke, terima kasih Rizka untuk waktunya singkat ini, tapi kita udah banyak cuap-cuap. Mudah-mudahan itu bisa jadi pemberi penambahan lagi satu deh mindset baru buat kamu semua Radio People ya, yang mungkin masih bimbang, masih ragu, masih bingung apakah nanti pendidikan aku tuh bakalan ngebantu nggak sih, atau aku tuh haruskah atau tidakkah gitu ya kan. Tapi itulah tadi beberapa opini kita, pendapat kita juga. Oke. Nah, buat kamu yang juga pengen mungkin ngikutin aktivitasnya Rizka, boleh di mana nih kalau boleh tahu nih Rizka? Boleh di Instagram Rizka Kak. Boleh di mana tuh? Di @RISKA_RAUDAAA. Triple A. Triple A ya. Siap, boleh nanti diikutin aja seluruh aktivitasnya. Kalau misalnya kamu punya beberapa pertanyaan atau mungkin ya pengen ngejak lain sebagainya, ngobrol, sharing bareng Rizka, oke ya? Boleh banget sih buat nambah-nambah insight terbaru gitu ya. Boleh banget kita sharing. Oke, siap deh. Thank you buat Rizka. Thank you Kakak. Terima kasih juga buat kamu nih Radio Pepa. Kita pamit dulu dan see you, bye-bye.